Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innahu tazkirah. Sekali-sekali tidak. Sesungguhnya tanda kurung Al-Quran itu adalah sebuah peringatan. Adalah suatu peringatan. Jadi ini penebalan kata setelah Allah mengatakan bahwa sekali-sekali tidak, sesungguhnya mereka tidak mempercayai atau mereka tidak takut pada akhirat. Lalu kemudian sekali-sekali juga tidak, Muhammad katakan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah sebuah peringatan kepada mereka jika mereka tidak kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada jalan yang penuh dengan kemanusiaan, bukan membumi hanguskan keadilan, bukan menertawakan kebenaran. Itu tingkah laku para kafir Quraisy yang sedang diingatkan oleh Rasulullah. Ini sudah sampai ke ayat ke-54. Untuk berikutnya kita akan sampai ke ayat yang sama-sama hubungannya dengan hal. Ini adalah orang-orang yang berkemul, yang nanti kita akan orang-orang yang berselimut. Ini mungkin dua surat yang kembar, maka kita penuh ingin tahu yang lebih banyak nanti setelah surat ini kita selesaikan 2 ayat lagi. Allah sering mengatakan itu, penebalan-penebalan kata-kata itu ketika Rasulullah masih berharap bahwa mereka akan kembali kepada jalan yang benar, ketika Rasulullah masih berdoa pada Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Qatab, Kinun dan kawan-kawan untuk kembali ke jalan yang benar. Ada sebagian yang terselamatkan. Kalau di dalam sirah Sunni, Abu Sufyan terselamatkan, Hindun terselamatkan, karena sebelum mereka menutup mata mereka berperang di jalan Allah. Anaknya Al-Walid Al-Mughirah yang sedang kita bahas ini, ayahnya yaitu Al-Walid Al-Mughirah, anaknya Khalid bin Walid terselamatkan karena Rasulullah masih berdoa, masih berharap. Karena di dalam diri Rasulullah itu sadar bahwa sebenarnya dengan kecerdasan mereka, dengan pengalaman hidup mereka, dengan kemampuan berpikir mereka, kalau mereka tidak terlalu berlebihan dalam kebenciannya kepada dia, kepada Rasulullah, mereka pasti bisa berpikir. Karena Al-Quran ini untuk orang yang berpikir. Kalau masalah tentang mukjizat-mukjizat, Isra Mi'raj atau yang lain sebagainya, itu hanya bumbu-bumbu di dalam agama. Bukan hal yang terlalu, apa sih istilahnya, bukan hal yang terlalu garis besar tebalnya Islam, bukan. Itu hanya garis tipis, penyeimbang. Karena di dalam logika manusia dibutuhkan juga suatu keajaiban. Jika Allah tidak memberikan keajaiban Isra Mi'raj, jika Allah tidak memberikan keajaiban yang lain-lain kepada para nabinya, mustahil manusia yang logikanya rendah ini, yang paling rendah, mau melihat, mau memeluk, mau mengikuti agama para nabi. Makanya Rasulullah percaya betul sebagian dari mereka ini pasti kelak suatu saat akan sadar. Begitu. Meskipun pada kasus ini Allah mengatakan sekali-sekali tidak, Muhammad, engkau kubangunkan dari istirahatmu, karena mereka itu tidak percaya kepada akhirat. Dan orang-orang semacam itu katakan pada mereka, Al-Quranku yang kuturunkan kepadamu adalah peringatan bagi mereka.
agar mereka tidak terlalu di luar batas kejaliman mereka, di luar batas nalar kemanusiaan mereka dalam hal menjalin umat Rasulullah. Begitu. Yang meskipun di dalam perjalanan sejarah perjalanan Islam terbelah menjadi Sunni dan Syiah yang luar biasa tebal. Namun bukan hal itu yang menjadi patokan kita tidak bersaudara. Bukan hal itu yang menjadikan patokan ketika orang Syiah melihat orang Sunni adalah orang Sunni itu orang yang paling bodoh sedunia. Sama dengan orang Syiah yang sama dengan orang Sunni yang ketika melihat orang Syiah adalah orang yang paling sesat di dunia. Bukan itu. Karena sekali lagi, kita ini manusia punya jalan hidupnya sendiri-sendiri. DNA kehidupan sendiri-sendiri tidak bisa disamakan. Jangan karena engkau terlalu percaya dengan kesyiahanmu, ketika orang Sunni tidak percaya bahwa pewaris setelah Imam Ali adalah Imam Husain, lalu seluruh orang Sunni dikafirkan. Jangan juga sama seperti orang Sunni yang memandang orang Syiah itu lebih rendah daripada binatang karena tidak mau mengikuti imam-imam yang dalam garis besar sejarah adalah sesuatu yang hak, itu Abu Bakar dan Umar dan Utsman. Begitu. Ini kan skenario ini bukan datang dari Allah. Allah sekali lagi tidak mentakdirkan manusia untuk masuk neraka. Baik dia segembel apapun, sejelek apapun, sejahat apapun dalam kehidupannya, Allah begitu meniupkan ruh manusia, bertakdirkan seluruh manusia masuk surga. Kan sudah kepalang tanggung segala perbuatan wahai iblis, ya. Segala perbuatanmu, tingkah lakumu untuk menyesatkan anak cucu Adam, aku restui. Aku restui. Silakan kau bawa sebanyak-banyak anak cucu Adam ke dalam neraka yang sudah kupersiapkan bagi mereka yang tidak mau mengikuti apa yang aku perintahkan, apa yang aku tasbihkan. Yang semuanya itu adalah untuk kepentinganmu sendiri. Begitu. Jadi perpecahan Sunni Syiah, perpecahan macam segala macam tetek banget, itu skenario laknatullah. Dan ketika orang ateis mengatakan apa-apa yang salah iblis, apa-apa yang salah iblis, ya kita juga jangan baper. Jangan terlalu dibawa perasaan, ya kan, memang konteks logika kita di situ, patokan kita di situ, siratal mustaqim kita di situ. Allah tidak menghendaki peperangan, Allah tidak menghendaki pembunuhan, Allah tidak menghendaki apapun itu bentuk kemaksiatan. Kan sudah dikatakan, wahai Allah, jadikanlah generasi setelahku, penerus setelahku, anak setelahku ini seperti bintang-bintang di surga akan menerangi manusia di kala gelapnya malam. Aku kabulkan Ibrahim, tapi tidak bagi mereka yang kufur kepadaku. Tapi tidak bagi mereka yang tidak percaya kepada aku. Begitu. Intinya kita manusia ini harus selalu waspada, harus selalu sabar, harus selalu sadar. Sehingga apapun kelak nanti, janji Allah tidak sebiji zarah pun engkau jalimi kelak. Hakmu apakah di surga, hakmu apa di neraka, itu intinya. Bukan masalah mazhab, bukan masalah akidah, bukan masalah syariat, bukan masalah apa-apa. Anggaplah ini ajaran Islam liberal, baik saja udah, orang Islam baik. Gak usah mikirin tentang syariat segala macam, cukup baik saja. Pasti ketemu jalannya. Kan itu kan ajaran Islam liberal, di mana rata-rata mereka semua orang yang pintar, orang yang cerdas. Begitu luar biasanya tuh.
banyaknya mazhab-mazhab di dalam Islam. Alhamdulillahirabbil alamin.